dalam melatih diri untuk mengembangkan batin, tentu ada berbagai macam objek yang bisa kita pergunakan. Objek yang ada kaitannya dengan batin dan jasmani. Objek yang ada kaitannya secara langsung dengan bagaimana batin dan jasmani ini berproses. Sang Buddha telah memberikan berbagai macam jenis objek yang kesemuanya bisa dipergunakan dengan baik, yang kesemuanya bisa dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Kita bisa menggunakan rambut kita bisa menggunakan kulit kita, bisa menggunakan gigi kita, bisa menggunakan cairan atau temperatur dalam tubuh kita. Semuanya itu bisa dipakai tanpa pengecualian. Mana yang paling cocok? Yang paling cocok, yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang merasa lebih mengerti, mengetahui mana yang paling tepat. Orang lain hanya bisa menyarankan. Orang lain hanya bisa memberikan gambaran secara kasar. Tetapi yang mengetahui secara pasti itu adalah diri sendiri. Oleh karena itu, jangan khawatir untuk melakukan eksperimen. Jangan khawatir untuk melakukan uji coba. Jangan khawatir untuk mencoba semua objek yang memang kita anggap memiliki kemungkinan untuk bisa dijadikan sebagai batu pijakan untuk maju dalam praktek. Apapun objeknya, mulai dari rambut kita sampai ke ujung kuku, semuanya sangat terbuka. Semuanya boleh dipakai tanpa pengecualian. Yang menjadi poin sebenarnya adalah bagaimana objek-objek tersebut bisa dipahami, bisa dipergunakan sebagai sarana untuk memahami proses perubahan, proses penderitaan, proses bahwa semua itu tidak bisa diatur sekehendak kita, tidak bisa diklaim sebagai milik. Inilah yang terpenting. Oleh karena itu, sebenarnya objek hanya sebagai sarana. Yang namanya objek itu hanya sebagai batu pijakan agar kita bisa memahami tiga sifat atau tiga karakteristik yang universal ini. Objek bukanlah tujuan. Objek hanya sebagai sarana agar kita semuanya bisa menjadi manusia-manusia yang elegan, manusia-manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Objek, sekali lagi, hanya kita jadikan sebagai medan untuk berperang. Oleh karena itu, ambillah satu objek yang diyakini, berjuanglah di situ. Dan yang namanya objek tentu akan selalu memiliki karakteristik. Ada waktunya objek tersebut kuat, ada waktunya objek tersebut akan menjadi lemah. Ada waktunya objek tersebut akan terlihat sangat jelas. Tetapi ada waktunya pula objek tersebut akan tampak semu, hilang. Ada waktunya objek tersebut akan tampak kuat. Ada waktunya objek tersebut akan kelihatan semu. Nah, oleh karena itu, ketika objek itu tampak kuat, jangan bangga bahwa Anda telah sukses dalam bermeditasi. Demikian pula ketika objek tersebut tampak semu, tampak tidak nyata, jangan menderita. Karena yang namanya objek itu selalu timbul dan tenggelam. Ada waktunya menguat, ada waktunya melemah. Kita ketika bertemu dengan kondisi semacam itu, disitulah sebenarnya anicca itu dipahami. Kalau kita mengharapkan objek itu tampak kuat terus, kalau kita mengharapkan objek itu tampak jelas terus, berarti kita mengharapkan bahwa objek tersebut memiliki satu sifat yang kekal, satu sifat yang abadi,
satu sifat yang tidak berubah. Jelas di situ bukan kemajuan batin yang akan kita dapatkan, tetapi penderitaan dari waktu ke waktu.